bertuban. Udah hidup tanpa overhaul aja udah syukur. Dengan hal tersebut, kita bisa simpulkan, Livina sebenarnya bukan mobil yang penyakitan asal dirawat, kecuali emang melitiknya L10. Itu emang penyakit permanen, nggak bisa diulangi. Oke. Lalu apakah Grand Livina masih layak dibeli? Jawabannya cukup layak, tapi harus ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Pertama, spare part yang cukup mahal. Harga spare part Livina cukup mahal jika dibandingkan dengan Jepang lainnya. Mungkin banyak yang bilang nggak beda jauh, tentu aja nggak beda-beda banget sebenarnya. Tapi mengingat tahun pembuatan mobil itu terlihat seperti agak mahal. Misalnya sensor oksigen atas atau AF sensor di final 11 tahun 2012. Harganya sekitar 5 jutaan di bulan. Sedangkan sensor yang sama di Avanza tahun 2018 harganya sekitar 2 jutaan. Selain harga partnya yang mahal, part originalnya agak sulit didapat atau selalu injak. Kita ambil contoh di selang hawa yang paling umum. Untuk membeli selang hawa aja, Grand Livina harus injak 1-2 minggu di bulan. Sedangkan kalau partnya Jepang lainnya tentu aja ada di stok. Kenapa hal ini terjadi? Tentu aja karena saat ini jaringan dealer Nissan sudah tidak sebanyak dulu. Namun gak sedikit juga sih dari era keemasan Nissan, dari dulu mereka selalu injak terus. Jadi hal ini ya menyusahkan sebenarnya. Tapi kalau cepat ya, para aftermarketnya masih cukup banyak saat ini untuk Grand Livina. Kemudian hal perlu diperhatikan lainnya adalah AC. Grand Livina memiliki 3 baris bangku, yang berarti punya 7 bangku. Namun AC-nya cuma di depan doang, kayak mobil hatchback. Oke, ada sih di konsol tengah AC tambahan, tapi itu udah kayak angin yang keluar dari lubang mulut ke dalam atas saja. Pelan banget, yang berarti tidak ada blower. Dan hal ini menjadi kekurangan terbesar mobil ini. Baris ketiganya panas, baris pertamanya dingin banget, bisa masuk angin. Namun di luar dari pilihan yang ada, Grand Livina masih layak banget dibeli. Untuk kenyamanannya, mobil benar-benar gak ada awan. Serasa naik sedan tapi LMPV, cuma berisik aja peredamnya. Kalau di sampingnya ada motor, itu berasa banget masuk ke kabin. Jadi di sini kita harus ada PR lagi untuk memberikan peredam tambahan untuk membuat Livina menjadi lebih nyaman. Tapi kalau memilih Livina, tentukan pilihan produk terlebih dahulu selain desain. Kalau ngomongin desain, jelas L11 lebih modern daripada L10. Tapi L11 menggunakan CVT yang mana jauh lebih lemot dan agak rapi. Sedangkan L10 masih pakai HP yang mana jauh lebih baik daripada CVT dan jauh lebih kuat daripada CVT. Tapi kalau kalian mau utamakan desain, pilihlah L11 yang versi Alpha. Ini mobil masih memiliki tampang yang masih lumayan keren sampai saat ini. Tapi dari sini aku dealer masih jarang banget. Paling mentok ke spesialis Nissan. Dan uniknya lagi, harga spesialis Nissan terkadang harganya lebih mahal daripada dealer Nissan. Intinya cukup tricky untuk memelihara Nissan Grand Livina. Kalau tahu cara merawatnya, ini mobil sangat recommended. Kalau cuma tahu dari oli sama isi bensin aja, hindari beli Grand Livina. Lebih baik main aman daripada main sama. Walaupun harga Livina ini sudah murah saat ini, tapi perlu pertimbangan matang-matang sebelum membeli mobil ini. Itulah Grand Livina. Bagaimana menurut kalian? Apakah Grand Livina ini penyakitan atau emang faktor umur aja? Komen tolong komentar di bawah ya. The league positions may change. The Dalam beberapa tahun terakhir, proyek-proyek properti di Indonesia telah menjadi mobil publik dan menarik perhatian masyarakat dan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Luke here at the Outdoor Boys YouTube channel, and I'm here in the frozen tundra of Alaska. And for the next 3 days, I'm building bushcraft shelters, sleeping under animal hides, dealing with broken equipment, and I'm bringing you guys along for the ride. Kenapa gorila bisa sangat kuat? Gorila adalah primata terbesar di bumi. Mereka terbagi menjadi gorila gunung dan gorila dataran rendah.
gorila gunung lebih besar dan lebih kuat dibandingkan gorila dataran rendah. DNA gorila sangat mirip dengan manusia, mencapai 95 hingga 98%. Setelah simpanse dan bonobo, secara genetik gorila adalah kerabat terdekat manusia. Tak hanya besar, mereka juga sangat kuat. Gorila merupakan salah satu makhluk paling menarik di bumi karena sifatnya. Di antara primata lain, kekuatan gorila tidak bisa dibandingkan dan membuat mereka masuk dalam 10 hewan terkuat di bumi. Lalu, seberapa kuatkah gorila dibandingkan dengan manusia? Salah satu gorila yang dikenal akan kekuatannya adalah gorila gunung, terutama pemimpin kelompok yang disebut gorila putih perak atau silverback gorila. Kekuatannya setara dengan gabungan kekuatan 20 pria dewasa dan bisa mengangkat benda seberat 815 kg. Dan gorila dewasa biasa umumnya mampu mengangkat benda seberat 450 kg. Sementara manusia, 501 kg adalah rekor dunia angkat beban yang dipegang oleh Hafthor Bjornsson pada tahun 2020. Gimana kalau gorila duel dengan manusia dengan tangan kosong? Pastinya kalian sudah tahu jawabannya. Gorila memiliki kulit dan tengkorak yang lebih tebal dibandingkan manusia, yang berarti manusia perlu menggunakan banyak energi untuk melukai mereka. Lengan gorila lebih kuat dan lebih panjang daripada manusia. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya pukulan dari tubuh yang lebih berotot ke tubuh yang lebih lunak. Jika gorila menggigit, tidak mungkin manusia bisa membalas gigitannya karena gorila memiliki mulut yang lebih besar, rahang yang lebih kuat, dan gigi tajam yang bisa dengan mudah menembus daging manusia. Selain itu, gorila juga adalah hewan liar, dan sifat liar mereka tidak akan membuat mereka bertarung seperti manusia melawan manusia. Mereka akan bertarung dengan liar yang bisa berakibat fatal. Gorila gunung memiliki perbandingan kekuatan terhadap berat badan yang terbaik di antara mamalia lainnya. Dengan kekuatannya, gorila bisa dengan mudah merobohkan pohon pisang hanya dengan tangan kosong. Bahkan pernah ada yang melarikan diri dari kandang dengan cara membengkokkan jeruji besi. Satu gigitan dari raksasa pemalu ini pasti akan membuat kalian tidak ingin mencoba gigitan keduanya. Di kerajaan hewan, gigitan predator seperti singa, buaya, dan hiu adalah yang paling menakutkan karena mereka memiliki mulut besar dan gigi yang tajam. Tapi gorila memiliki kekuatan gigitan sebesar 1.300 PSI yang bisa menjadi senjata dalam keadaan darurat. Sebagai perbandingan, singa hanya bisa menghasilkan gigitan sebesar 650 PSI, sementara hiu banten bisa mencapai 1.350 PSI. Tidak hanya kuat, gorila juga memiliki salah satu gigitan terkuat di planet ini. Lalu apa yang membuat gorila sangat kuat? Kekuatan gorila yang luar biasa disebabkan oleh beberapa faktor. Gorila memiliki struktur fisik yang unik dan kuat. Lengan gorila sangat berotot dan lebih panjang dari kakinya. Seperti yang kita tahu, gorila berjalan dengan menggunakan kaki dan kedua lengannya, memanjat pohon, dan bergelantungan di cabang-cabang pohon yang membuat otot-otot lengan mereka terlatih setiap hari. Bahkan dengan berat badan besar, gorila mampu memanjat dan bergelantungan dengan mudah. Meskipun memiliki diet rendah protein, gorila dapat membangun dan memelihara otot mereka karena beberapa faktor penting dalam pola makan dan fisiologi mereka. Bagaimana gorila membangun otot dengan diet rendah protein? Gorila memakan banyak daun, batang, buah-buahan, dan tanaman lainnya yang kaya akan serat. Dalam sistem pencernaan mereka, terdapat mikroba yang mampu memfermentasi serat ini menjadi asam lemak rantai pendek yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Sistem pencernaan gorila sangat efisien dalam mengekstraksi nutrisi dari makanan nabati. Mereka memiliki usus besar yang besar dan kompleks yang memungkinkan fermentasi bakteri yang efektif, yang membantu memecah serat menjadi nutrisi yang dapat diserap. Mikroba dalam usus gorila tidak hanya membantu dalam fermentasi serat, tetapi juga dapat mensintesis asam amino yang merupakan blok bangunan protein. Asam amino ini kemudian dapat digunakan oleh tubuh gorila untuk membangun otot dan jaringan lainnya. Meskipun kandungan protein dalam makanan mereka rendah, gorila mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang sangat besar, sekitar 20 kg makanan dalam sehari, sehingga mereka masih dapat memperoleh cukup protein untuk kebutuhan tubuh mereka.
Selain itu, gorila memiliki genetika dan metabolisme yang memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dengan sangat efisien. Mereka telah beradaptasi untuk mengoptimalkan penggunaan nutrisi dari diet nabati mereka. Sederhananya, mereka mendapatkan sumber daya untuk perkembangan otot dari kombinasi efisiensi pencernaan, sintesis protein oleh mikroba usus, dan konsumsi makanan dalam jumlah besar.